Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tugas IPS interaksi antar negara ASEAN. Nah ini nih benderanya atau lambang ASEAN. Nah, jadi apa aja yang saya akan bahas di sini? Yang saya akan bahas adalah interaksi antar negara ASEAN ya pastinya. Tapi saya akan khususkan ke kerjasama ASEAN. Nah, kerjasama ASEAN dibagi lagi menjadi bidang kerjasama, ya, tujuannya dan hasilnya, dan juga faktor. Nah, faktornya itu faktor apa? Ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Nah, pertama kita ke pengertiannya dulu. Nah, pengertian kerjasama antar negara ASEAN adalah kerjasama dari sebuah organisasi atau pekerjaan dalam bidang sebagai berikut. Nah, jadi ada bidang ekonomi, ada bidang sosial dan budaya, ada bidang politik dan keamanan, dan juga ada juga bidang pendidikan dan budaya. Nah, saya kasih seperti ini nih karena budaya ini bisa di sosial dan juga pendidikan, jadi saya kasih ini aja. Jadi seperti ini. Nah, ini gambarnya kerjasama. Maaf ya kalau gambarnya agak jelek, soalnya ini nyolong dari Google. Nah, sekarang saya akan fokuskan ke bidang ekonomi dulu untuk slide ini. Jadi itu di bidang ekonomi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di negara-negara dengan meningkatkan perdagangan antar negara. Nah, ini gambarnya ekonomi. Ya, jelek juga sih gambarnya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah pembukaan pusat promosi ASEAN. Hasilnya juga penyediaan cadangan pangan atau pangan itu makanan, penyelenggaraan proyek industri, kawasan perdagangan bebas, dan juga koperasi ASEAN. Nah, sekarang kita lanjut ke bidang sosial. Nah, bidang sosial ini tujuannya adalah untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, kemajuan, dan kebahagiaan bersama. Nah, ini dia kan bahagia ini. Yang nggak tahu sih bahagia atau enggak, tapi ini kedamaian dan kesejahteraan, dan pokoknya saling kerjasama lah. Bidang sosial kan, sosial nih. Ya, itu begitulah. Nah, hasilnya tuh membantu kaum wanita ya, karena ya nggak tahu sih masih ada atau enggak diskriminasi, tapi pokoknya hasilnya adalah membantu kaum wanita. Dan juga pesta olahraga per 2 tahun atau SEA Games, bukan ASEAN Games tapi SEA Games, SEA. Nah, juga pengembangan sumber daya manusia kayak misalnya untuk kerja dan lain-lainnya, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pastinya. Dan yang terakhir adalah pertukaran budaya dan seni. Nah, budaya dan seni itu maksudnya tuh seperti film atau musik lah, intinya yang termasuk dalam budaya dan juga seni. Nah, habis itu sekarang ini saya akan fokuskan tentang bidang keamanan. Nah, bidang keamanan tuh tujuannya adalah, ini bidang keamanan juga termasuk politik, tapi saya tulis bidang keamanan aja karena di sini kayaknya nggak ada yang berhubungan politik sih, tapi lebih keamanan. Nah, tujuannya adalah menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Aduh, maaf ini kepencet tadi. Nah, ini gambar Google Security karena dari Google juga. Nah, hasilnya adalah yang pertama adalah MLAT atau Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik. Yang kedua ACCT, yaitu pemberantasan terorisme. Yang ketiga adalah ADMM atau pertemuan para menteri pertahanan, dan penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir adalah kerjasama hukum, migrasi, dan kekonsuleran dan kelembagaan antar parlemen. Jadi ini nih hasil dari bidang keamanan. Sekarang ini tujuannya, dan ini contoh gambarnya yang walaupun dari Google. Dan yang terakhir adalah bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN dan mengatasi buta huruf. Nah, maksudnya mengatasi buta huruf adalah tidak bisa membaca dengan benar siswa-siswa, karena kan ada beberapa yang nggak bisa baca dengan benar, dan itu diatasi itu. Dan juga ketertinggalan dan membantu persebaran ilmu pengetahuan. Intinya saling trading information tentang pendidikan dan yang lain-lain. Nah, ini dia gambarnya, walaupun agak pixelated, tapi nggak apa-apa lah karena ini dari Google dan dibesarkan. Nah, hasilnya apa aja? Hasilnya adalah ACT di Sanur atau Denpasar. Nah, Denpasar ini kok nggak salah di Bali kan ya, kalau nggak salah, atau di mana? Nah, habis itu penawaran beasiswa pendidikan. Kayak misalnya
beasiswa di misalnya siswa ini sekolahnya di negara ini pertama, tapi pindah ke negara ini lagi, ke negara itu karena ada beasiswa. Nah itu saling membantu lah intinya, karena kan siswa-siswa yang saling pindah negara atau apa sih namanya, lupa saya, pokoknya yang saling begitulah, itu kan bisa dibilang siswa yang pintar ya. Jadi intinya juga meningkatkan kualitas. Jadi penawaran beasiswa pendidikan itu sekaligus meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir adalah olimpiade. Nah sama olimpiade ini juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu olimpiade yang kayak gimana kalau di ASEAN. Tapi intinya olimpiade ini ya kayak misalnya olimpiade matematika atau yang lainnya lah di ASEAN, tapi khusus untuk pendidikan. Nah sekarang saya akan ke faktor pendorongnya. Nah faktor pendorong kerjasamanya di ASEAN adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah jadi karena ada perbedaan dan kesamaan sumber daya alam, anggota di ASEAN ini termotivasi untuk saling bekerja sama. Dan yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Ya sih kalau tahu tentang ini, tapi ya ini faktor pendorongnya. Dan yang terakhir kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan nggak ada di buku, tapi saya tambahin aja karena kan tujuan negara adalah membuat rakyatnya makmur, kecuali kalau pemimpinnya nggak benar. Tapi karena anggap aja pemimpinnya pada benar, jadi kesamaan tujuannya adalah tujuan untuk membuat negara lebih baik dan rakyat lebih makmur. Nah ini gambarnya, ini gambar sumber daya alam dan ini gambar kesamaan dan perbedaan wilayah. Nah lanjut ke faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya adalah perbedaan ideologi kayak misalnya komunisme, kapitalisme, sosialisme, atau Pancasila atau yang lain-lainnya. Dan konflik dan peperangan. Ya karena kan antar negara biasanya ada konflik dan juga peperangan kan. Jadi bisa aja salah satu faktor penghambatnya adalah konflik dan peperangan. Dan kebijakan protektif. Misalnya kebijakan protektifnya ada seperti tidak boleh transfer student atau tidak boleh menjual minyak ke negara lain. Bisa aja kan kebijakan protektif. Ya itu adalah salah satu faktor penghambatnya. Ini biasanya penghambat keamanan dan pendidikan sih kalau misalnya nggak boleh transfer student, tapi nggak ada sih negara yang nggak boleh transfer student. Dan juga perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Misalnya kayak negara satu ini butuh pengetahuan, yang satu lagi butuh sumber daya alam, yang satu lagi butuh keamanan karena mungkin keamanannya kurang. Nah ini gambar-gambarnya nih. Ini perbedaan ideologi. Ini ada ini kapitalis nih kalau nggak salah, negara USA kan. Oh ini komunisme. Ya ini nggak ada di ini sih, nggak ada di ASEAN kalau nggak salah ya. Benderanya nggak kayak Evan sih, tapi nggak apa-apa lah. Dan ini perang nih ya, tapi ini kan perang zaman dulu, tapi nggak apa-apa lah, gambar aja ya. Maaf kalau ini jelek soalnya ini kecil digedein jadi pixelated. Nah terima kasih sudah menonton, saya harap ini videonya bagus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.